Seakan mengadopsi dari pepatah lawas, orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Yaitulah Yuli. Walau ada bau-bau sinetronnya, Hadrah mampu mengemas cerita di film ini dengan lebih elegan. Murkanya Laras kepada Yuli, salam sinema sahabat sinemalogi. Kitab Si Jin dan Iliyin adalah film horor yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu. Film ini dibintangi Yunita Siregar, Dinda Kanya Dewi, Kawai Labiba, Tara Budiman, Sultan Hamonangan, Jenar Maesa Ayu, Banon Gautama, dan lain-lain. Kehilangan rumah, ditinggal mati orang tua, dituduh anak selingkuhan, dan diperlakukan seperti pembantu selama puluhan tahun oleh keluarga Ambar yang diperankan Jenar Maesa Ayu, mengubah hidup Yuli yang diperankan Yunita Siregar yang tulus dan baik menjadi orang penuh dendam. Yuli lalu meminta bantuan dukun untuk menyantet keluarga Ambar. Keluarga ini terdiri dari Laras yang diperankan Dinda Kanya Dewi, anak Ambar yang pemarah dan suka mengatur. Kemudian ada Rudi yang diperankan Tara Budiman, suami Laras yang selalu menghiraukan penderitaan Yuli. Dean yang diperankan Sultan Hamonangan, si cucu bungsu yang suka meledek Yuli. Serta Tika yang diperankan Kawai Labiba yang sebenarnya baik hati dan taat agama, tapi tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Yuli. Santet yang disarankan sang dukun ternyata sangat mematikan. Santet ini mengharuskan Yuli melakukan ritual memasukkan nama-nama target ke mayat segar. Yuli juga harus menyelesaikan ritual dalam waktu 1 minggu. Jika gagal selesai, konsekuensi mengerikan akan Yuli terima. Berhasilkah Yuli membalaskan dendamnya? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Meski mengandung kata Si Jin serta disutradarai dan ditulis oleh orang yang sama, film Kitab Si Jin dan Iliyin bukan sequel Si Jin rilisan 2023. Film ini berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya dengan franchise Si Jin versi Turki. Kalau di film Si Jin, yang menjadi keunggulan adalah teknis mulai dari pengambilan gambar, akting pemain saat kesurupan, termasuk properti syuting kepala kerbau, jeroan, dan lain-lainnya. Kini diproduksi Kitab Si Jin, film seakan mencoba mematangkan lagi unsur cerita yang diusung. Kali ini lebih rapi, terstruktur, dan enak untuk diikuti. Film seakan tidak tergesa-gesa untuk memperkenalkan karakter-karakter yang terlibat di film ini. Pelan tapi pasti, kita sebagai penonton diperlihatkan masing-masing watak karakter yang ada. Mana yang hitam, mana yang putih, dan mana yang akhirnya menjadi abu-abu atau bahkan yang bukan semuanya. Hadrah seakan mencoba keluar dari pakem klasik metode genre horor di mana selalu ada tokoh antagonis dan protagonis. Kitab Si Jin seakan menggali sisi gelap manusia yang terkadang ada gila-gilanya. Yang saya suka dari Kitab Si Jin dan Iliyin tentu saja karakter-karakter solid yang memang ada di dunia nyata. Bukan sekedar tempelan yang nongol di frame hanya untuk mati, tapi karena ada hubungan dengan jalan cerita. Perubahan sikap, emosi, dan perasaan pada karakter Yuli pun terjadi karena ada faktor sosial dan psikologis yang cukup berpengaruh. Dendam dari kecil dan tumbuh di lingkungan tidak adil, di mana setiap hari Yuli mendapatkan perlakuan tidak mengenakan. Bahkan ada karakter yang digambarkan sebagai protagonis pun ternyata secara teori belum tentu adalah orang baik. Ketika Yuli dihajar Laras, orang yang dianggap baik yang kerjaannya belajar mengaji ini pun hanya bisa diam, tak mencoba untuk menolong atau berbuat sesuatu. Dari fakta ini pula, kenapa Yuli yang awalnya terlihat rapuh dan tak berdaya bisa berubah menjadi tak kenal ampun dan sangat berani untuk menentang siapapun yang menzoliminya. Seakan mengadopsi dari pepatah lawas, orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Yaitulah Yuli. Walau ada bau-bau sinetronnya, Hadrah mampu mengemas cerita di film ini dengan lebih elegan. Murkanya Laras kepada Yuli, perlakuan kasar Ambar kepada Yuli,
diperuntukkan untuk memancing sisi emosional penonton. Sementara suami, anak-anak, dan pembantu Laras yang notabene tak tahu menahu soal masa lalu itu hanya bisa membisu dan pura-pura tak melihat kekejaman nenek, istri, dan ibu mereka. Menjadi sesuatu yang diwajarkan, pemandangan inilah yang sebenarnya lebih horor dari semuanya. Kitab Si Jin dan Iliyin diuntungkan oleh jajaran pemain yang jempolan. Meski masih dibayang-bayangi dengan karakter Kaluna, namun Yunita Siregar mampu membawa karakter Yuli pada level yang berbeda. Apalagi saat detik-detik Yuli yang tersakiti berubah menjadi Yuli yang gak mau disakiti. Di saat itulah performa Yunita Siregar seakan menjawab keraguan itu. Termasuk Dinda Kanyadewi yang siapapun pasti bakal ke-trigger dengan peran nyonya antagonis yang demen main tangan. Dinda Kanyadewi mampu mendeliver karakternya untuk menjadi beda dengan karakter ikonik Miska yang pernah dia mainkan di sinetron. Apalagi adegan-adegan saat Laras kesurupan, satu level lebih tinggi dari film yang sebelumnya. Kawai Labiba sebagai Tika cukup berperan membawa film ini dari awal hingga akhir. Setelah mencuri perhatian di Satu Kakak Tujuh Ponakan, kini ia memantapkan diri sebagai calon aktor besar masa depan. Film ini memberi ensemble cast juara. Hampir tak ada karakter sia-sia, semua pada porsi yang pas. Kalau di film Si Jin, posternya cukup mind-blowing, entah kenapa di Kitab Si Jin dan Iliyin ini, posternya justru terkesan biasa saja. Masih ingat kan poster satu pocong 11 perempuan bermukena? Mungkin cari aman kali ya. Pada akhirnya Kitab Si Jin dan Iliyin satu level di atas Si Jin, berbagai upgrade di sana-sini termasuk unsur gore yang lebih wow. Setiap melihat adegan kulit Jenar Maesa Ayu disilet lalu dijahit rasanya merinding seluruh badan. Acungan jempol buat Hadrah Daeng Ratu yang tidak stuck dalam urusan inovasi pergoran Nusantara. Nampaknya kemampuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan adegan berdarah-darah memang harus dimiliki setiap sutradara dengan visi yang kaya dan lebih kreatif. Karena saya masih yakin bahwa gore atau slasher akan masih menjadi menu utama di film horor lokal beberapa tahun ke depan. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Kitab Si Jin dan Iliyin yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.